Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan media, wartawan, beserta rombongan yang hadir pada pagi ini. Tentu saya tidak pernah menyangka dan pernah bermimpi bahwa akan berdiri di sini di KPU. Ini karena keterpanggilan, tentu sebagai warga Jakarta merasa terhormat. Saya diberi kesempatan dan diminta oleh para tokoh-tokoh masyarakat Jakarta untuk bisa mendaftarkan menjadi calon DPD. Bahwa perubahan itu tidak akan pernah terwujud tanpa adanya cita-cita kita bersama. Bahwa Jakarta yang penuh dengan problematika perlu ada solusi. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa mewarnai dan bisa memberikan kontribusi untuk menjadikan Jakarta akan lebih baik lagi. Kita tahu Jakarta sebentar lagi tidak akan menjadi ibu kota negara. Lantas seperti apakah Jakarta ini? Tentu Jakarta yang kita cintai, yang kita sayangi harus tetap menjadi lebih baik, tetap harus menjadi kota yang menjanjikan buat masyarakat. Jakarta tetap akan menjadi kota bisnis, pusat perdagangan. Apalagi Indonesia diproyeksikan 5 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang akan menjadi negara peringkat ekonomi 5 dunia. Sehingga Jakarta harus menjadi kota metropolitan, kota yang bisa menjadi pusat perdagangan bisnis dunia. Oleh karenanya keterlibatan banyak pihak itu dibutuhkan untuk bisa berpartisipasi. Terima kasih semua, terutama yang menghantarkan hari ini sungguh luar biasa. Kita tidak pernah berharap luar biasa dukungan. Mudah-mudahan ini akan menjadi langkah perjuangan kami menjadikan cita-cita itu bisa terwujud. Bahwa harapan itu tetap ada. Kita tidak boleh a priori terhadap demokrasi. Demokrasi itu memberikan semua orang, semua pihak, baik yang baik ataupun yang tidak baik. Nah, maka kita mengajak kepada semua untuk bisa menjadikan demokrasi ini adalah buat pintu masa depan Indonesia, bahkan Jakarta. Jakarta, terutama warganya, tidak boleh menjadi penonton, tidak boleh menjadi tamu, tapi warga Jakarta harus menjadi tuan rumah. Bahwa Jakarta itu harus hadir untuk bisa mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, yang bermartabat. Itu saja dari saya, mungkin ada dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Dalam kesempatan ini saya ingin menjawab. Terima kasih. Pak Gus, saya dari Suara Karya ingin tanya dua ya. Satu, kaitannya dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Jakarta kan sudah tidak lagi jadi ibu kota negara, tapi pemerintah sudah daerah khusus. Nah, apa aspirasi yang mungkin nanti bisa diperjuangkan untuk kebaikan warga Jakarta seperti yang Bung Saiful tadi sampaikan? Iya, makanya saya agak sedikit sedih ya, kurangnya keterlibatan masyarakat untuk membicarakan masa depan Jakarta. Maka kami ingin membuka ruang aspirasi untuk membicarakan masa depan. Tidak boleh bicara masa depan itu hanya segelintir elit saja. Ya, perlu keterlibatan banyak pihak. Bagaimana? Memang saya memimpikan tetap Jakarta akan menjadi pusat bisnis, ya, pusat perdagangan, karena Jakarta mempunyai fasilitas untuk pusat bisnis. Itu yang bisa saya. Ketegasan ada, juga ada. Bahwa di negara-negara maju membangun Jakarta, membangun sebuah kota yang besar, itu tidak boleh menyingkirkan ekonomi kecil, pedagang kaki lima. Bahwa di balik-balik gedung yang tinggi, bahkan ada masyarakat yang ekstrim kemiskinannya. Ini tidak boleh terjadi. Sehingga membangun Jakarta itu harus tetap memperhatikan UMKM, masyarakat kecil, dan ini harus kita fasilitasi oleh pemerintah gitu. Dan kedua, harus memang human. Jakarta ini membuat kebijakan
banyak kita kebijakan keputusan-keputusan Pemprov yang justru ini tidak melibatkan partisipasi publik. Kan keputusan itu harus diuji coba permanen. Keterlibatan masyarakat untuk diajak bicara itu menjadi penentu bahwa kebijakan itu berpihak kepada rakyat atau tidak gitu. Ada keseimbangan balance ya. Iya, betul. Antara tegas dengan humanisme itu tadi. Iya, tegas dan humanisme menjadi satu penting di. Iya, betul, betul. Setuju. Ada yang mau di itu ada mungkin kata itu intensitasnya banyak, pluralisme ya. juga sering disebut juga banyak politik identitas. Nah, mewakili rakyat Baik. akan membawa politik apa? Jakarta itu adalah Indonesia kecilnya. Bahwa di Jakarta itu semua agama, semua etnis ada di Jakarta. Jakarta ini menjadi uji coba sehingga akan, kalau Jakarta ini sebagai pusat, kalau Jakartanya rusak maka Indonesianya juga akan rusak. Nah, ini perlu dijaga. Apapun beda pilihan kita, bangsa yang besar ini harus dijaga. Jakarta ini harus dijaga, gitu. Memang kalau bicara identitas, memang tidak pungkiri kita lahir juga ada identitasnya, baik agama, budaya dan ini. Tapi itu jangan dijadikan ke depannya. Bahwa bangsa yang besar ini harus dibangun berdasarkan gagasan, ide, bukan berdasarkan identitas gitu loh. Nah, kalau kita kekurangan ide dan gagasan, maka yang muncul adalah identitas. Dan identitas ini adalah rentan untuk menjadi perpecahan. Nah, maka saya cenderung jangan kita gunakan sebagai identitas, sebagai alat politik untuk memenangkan sesuatu tujuan gitu. Kita harus jaga keharmonisan gitu, keragaman yang ada dan toleransi kebinekaan itu. Perhatian sendiri terhadap budaya Betawi bagaimana? Anda sekarang itu pakai kopiah merah. Ya, tentu begini, saya berharap bahwa budaya ini tetap menjadi ikon kalau perlu sebagai integrasi konsep wisata. Orang kalau ke Indonesia itu, orang luar negeri itu, pasti yang dicari bukan megahnya gedung. Bukan, kalau gedung megahnya tatanan kota pasti di negara-negaranya dia. Mereka datang itu adalah yang dicari adalah keunikan. Budaya yang kita miliki ini adalah budaya yang sangat unik, yang tidak dimiliki. Maka kalau orang turis atau wisatawan ke Jakarta, mereka ingin tahu budaya Jakarta itu seperti apa, budaya Betawi. Nah, maka saya ingin tetap menjaga, kita membangun Jakarta tapi jangan hilang budayanya. Kalau kita sebagai bangsa yang besar ini hilang budayanya, seperti kita pohon hilang akarnya, akan mudah tercerabut dari pohon itu akan mudah tercabut. Kita akan mudah tercerabut sehingga kita tidak punya budaya akhirnya. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa tetap mempertahankan budaya yang ada kita miliki. Amin, amin. Makanya kita masuk dengan identitas budaya Betawi, kita warnai gitu. Gitu. Terus kalau bicara pendaftaran ini kan bicara kemenangan ya. Nah, untuk mencapai kemenangan sejauh ini Gus sudah membuat simbol-simbol posko kemenangan dan di 5 wilayah. Ya, insya Allah dengan antusias dari seluruh Jakarta yang hadir, bahkan hampir 1.000 orang yang hadir tadi mengantarkan saya sangat terharu. Mudah-mudahan itu cerminan bahwa mudah-mudahan ya kemenangan itu Allah yang menentukan. Tapi nampaknya jalan menuju ke sana itu ada. Ya, itu saya menganggap itu bahwa masyarakat Jakarta tetap punya harapan, punya mimpi. Nah, makanya saya diminta untuk maju. Ya, mudah-mudahan ini adalah sebuah amanah yang harus saya jalanin untuk mewujudkan harapan bahwa Jakarta harus dibangun, tetap harus memperhatikan masyarakatnya. Jakarta dibangun, jangan masyarakatnya tetap miskin, bahkan ada di bawah kemiskinan yang ekstrim. Ini tidak boleh di Jakarta. Dengan APBD 88 triliun itu harus bisa sejahterakan. Mudah-mudahan DPD yang mewakili Jakarta di pusat itu harus lebih punya gigi lah, perlu punya kekuatan. Nah, mudah-mudahan DPD punya kekuatan yang besar untuk bisa merubah Jakarta atau Indonesia lebih baik. Ya.
kasih semuanya. Sudah ya? Sudah. Pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.